Indonesia adalah negara beribu budaya. Keberagaman melahirkan Indonesia dengan penuh warna. Seperti halnya batik. Cerita yang telah diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Setiap titik, setiap garis punya cerita. Batik telah menjadi warisan turun-temurun di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali kota tercinta ini, Ponorogo. Kota dengan beragam budaya membuatku merasa sangat bangga, hingga aku ingin lebih mengenalnya. Kali ini, kusambangi salah satu pengrajin batik berada tak jauh dari pusat kota. Beliau bernama Bapak Guisoni, pengrajin batik tulis yang ada di Ponorogo. Setahu saya semenjak era kolonial itu sudah masuk, karena batik sendiri itu riwayatnya ada yang dari India, ada yang juga dari Belanda literaturnya. Jadi turun temurunnya ya mungkin dari era-era para penjajah. Sejarahnya 2008, jadi saya rintis dari tahun 2008. Sebelumnya saya juga seperti yang lainnya, kita juga karyawan sih. Ini resign di 2008, saya resign. Saya dulu kerja di Jakarta. Background pendidikan pun juga jauh, saya dulu teknik elektro aja. Larinya ke batik itu ya karena yang pertama mungkin saya punya senang gambar. Yang kedua yang jelas itu ya pilihan pekerjaan. Dulu kerja di Jakarta, terus pulang. Oh ya kira-kira yang bisa kita munculkan dari daerah ya. Selain perdagangan ya, waktu itu kita putuskan untuk terjun di batik yang waktu itu memang masih sedikit. Batik itu minimal harus melewati 4-5 tahapan proses. Ada yang didesain, gambar, canting, diwarna sama semua batik itu melewati tahapan ini. Walaupun nanti batik itu ada yang melewati 2 kali proses, berarti nanti di batik yang kedua atau pada finish. Sedangkan motif-motif kebanyakan saya pakai motif Ponorogo tempo dulu yang pertama. Jadi batik-batik yang berkembang tahun 50-60 itu saya retro ulang untuk memberi sejarah kalau batik Ponorogo semuanya juga udah lama. Yang kedua, kebanyakan motifnya unsur-unsur Mataram. Kenapa Mataram? Ya dulu Ponorogo itu bagian dari kekuasaan kerajaan Mataram. Motifnya itu lebih kurang sama dengan Solo Jogja karena kita wilayah. Yang pertama tergantung desain. Kalau dari yang sederhana itu dari awal proses sampai finishing itu minimal 8-10 hari. Itu yang sederhana. Tapi kalau yang full canting atau full desain gambar itu rata-rata ya 2 minggu sampai 1 per lembar. Tergantung desainnya sih. Rata-rata. Kalau yang sederhana ya 4-5 hari yang sederhana. Yang sederhana itu ibaratnya gini. Yang dicanting itu tidak full selembar kain. Jadi kalau yang bermakna itu memang desainnya itu biasanya waktu kita mendesain itu memang ada maknanya, ada namanya. Itu ada beberapa yang ada kita kasih nama, kita kasih kode itu juga ada. Ada kalanya nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya itu dalam arti sebenarnya bermakna tapi tidak dalam. Misalnya unsur Ponorogo itu misalnya dalam selembar kain itu cuma ada unsur bulu meraknya, sudah mewakili lokalnya. Atau ada sebaran jalan kepangnya udah mewakili. Saya bilang sederhana ya seperti itu. Tapi kalau itu nanti
ada filosofinya, biasanya kita juga ada batik yang full, biasanya yang full canting itu biasanya kita ada maknanya, ada penamaannya, terus pewarnanya pun juga kita desain sedemikian rupa memang untuk menaikkan kelas batiknya sendiri. Kesenian atau kerajinan batik itu sebenarnya sama dengan kerajinan-kerajinan lain di luar. Kalau kita bicara batik, yaitu bagian dari pilihan. Yang pertama pilihan pekerjaan, pilihan keahlian, pilihan profesi yang kita hadirkan di daerah kita. Pilihan pekerjaan aja, sebuah pilihan. Ya harapannya memang batik itu bisa diterima di semua kalangan, ya. Tidak harus di event-event resmi, misalnya pernikahan, resepsi, atau kenaikan jabatan, atau resepsi apapun. Nah, batik itu juga bisa. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang memanifestasikan perpaduan antara seni dan teknologi. Bentangan corak dari sehelai kain merupakan buah pikir dan olah rasa yang menyimpan sejuta makna. Kesatuan dituangkan melalui garis, bentuk, serta isen dalam motifnya. Di zaman modern, batik tak lagi bercontoh lembaran. Batik mendapat sentuhan baru oleh mereka yang memiliki tangan-tangan kreatif. Dimensi batik makin meluas dengan bentuk berupa busana, pajangan, hingga perhiasan. Pesona batik selalu membuatku terkesan. Batik adalah wastra yang bercerita, warisan leluhur dan budaya asli Indonesia yang sudah sepantasnya kita jaga. Sebagai generasi muda, kita harus bangga dan melestarikan budaya bangsa. Karena batik adalah Indonesian.